haleluya. Semua percaya bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan yang beri buat nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini untuk kembali bagikan berkat melalui firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya masih terus berbicara kepada saudara-saudara tentang ukuran yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara. Yang pertama adalah ukuran hatinya Tuhan adalah belas kasihan. Nah yang kedua, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang penting. Ukuran yang penting buat kita jalani dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita menjalani hidup hari-hari adalah dengan perjalanan hidup yang percaya. Percaya dengan apapun juga. Ya, percaya hampir segala sesuatu kita percaya. Nah, sebagai contoh, ketika saudara hendak makan ke satu restoran, saudara percaya nggak makanannya nggak ada racun? Percaya? Percaya. Ya, percaya. Ketika saudara punya anak, saudara bawa anak saudara masih kecil ke sekolah, saudara percaya nggak guru itu ngajarin yang baik? Percaya? Percaya pasti. Harus percaya, nggak boleh nggak percaya. Saudara naik pesawat terbang, saudara udah beli tiket. Apakah saudara lihat dulu pilotnya siapa nih? Kira-kira meyakinkan nggak membawa saya dari sini ke New York? Percaya nggak saudara? Percaya. Saudara naik taksi, saudara naik Uber, saudara naik Lyft. Apakah tanya dulu sama dia, lu udah berapa lama pengalaman nyupir nih? Tanya gitu nggak? Enggak, jadi percaya. Nah saudara, saya mau sampaikan, hidup ini kita jalani atas dasar percaya. Amin saudara. Nah saya mau sampaikan saudara, Alkitab mengajarkan bahwa percaya kita bukan sekedar percaya apa yang kelihatan mata. Percaya kita bukan percaya apa yang bisa kita dengar. Tapi yang Alkitab ajarkan, kita harus memiliki percaya yang tidak kelihatan. Karena itu adalah dasar dari segala kehidupan kekristenan. Dan saya beritahu saudara, buku ini, Alkitab ini, semua berbicara tentang percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan yang disebut sebagai iman. Amin saudara. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa saudara? Waduh 100. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Nah sekarang saya mau ajarkan saudara, apa itu yang disebut sebagai nilai iman. Ini penting loh saudara. Karena apa? Saya mau beritahu saudara, kita harus siap menjalani hari-hari hidup yang unusual hari-hari ini Bapak Ibu. Kita akan menjalani hidup yang unusual. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena akan datang yang namanya gejolak kehidupan, akan datang yang namanya kekuatan-kekuatan yang ingin menguasai dunia, yang ingin menguasai politik, yang ingin menguasai kesehatan. Dan kekuatan ini menggunakan United Nation. Menggunakan United Nation. Salah satunya adalah World Health Organization atau WHO. Itu akan dipakai untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini. Nah karena itu kita harus siap untuk kita tidak tergoncang lagi iman kita di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Oke, nah hari ini saya mau sampaikan saudara tentang satu nilai iman. Saudara buka dulu lagi kitab saudara. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yuk kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang ketiga, saudara ayat keempat, demikian kita berbalas-balasan sampai dengan ayatnya yang ke-7. Pak Marsudi ambil itunya. Baca nanti ayat berikutnya. Mikrofon. Tolong Pak. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Pak Marsudi nanti pakai itu bacanya ya. Oke. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke-7. Ayat ketiga demikian bunyinya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sama-sama 2-3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, silakan duduk saudara. Silakan duduk. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang nilai iman. Oke, nah saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan dalam bagian terakhir yang kita baca tadi bahwa bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman itu berarti ada iman yang tidak murni, ada iman yang murni. Wow, luar biasa. Ada susu murni, ada susu tidak murni. Condensed milk murni enggak? Kenapa enggak? Campur condensed milk. Betul? Kalau milk yang galonan murni enggak? Hah? Murni enggak? Yang enggak pernah susu bingung, enggak pernah minum susu bingung, campur apa enggak ya? Campur apa? Campur air. Udah dibilang susu murni, masa campur air, itu disutan perusahaannya. Lu bohong, kebohongan publik itu namanya. Seperti judulnya susu murni tapi campur air. Nah saudara, iman juga ada yang murni, ada yang campuran. Enggak semua orang punya iman itu murni. Yes. Tidak semua orang berkata, aku punya iman. Tapi iman yang gimana ya? Murni apa enggak? Ya, nah apa itu iman yang enggak murni? Iman yang enggak murni adalah iman yang dicampur dengan keraguan, kebimbangan, ya, ketakutan. Itu iman yang enggak murni, saya beritahu saudara. Ya. Tapi semua iman harus diuji. Tidak ada iman yang tidak diuji. Semua iman harus melalui satu pengujian, satu persoalan yang datang sehingga membuktikan kemurnian iman kita sejauh apa. Yes. Ya saudara ingatlah di masa COVID imannya, iman Bapak Ibu Saudara seperti apa, masing-masing kita seperti apa imannya. Kita tahulah. Ya, itulah iman kita yang kemarin. Tapi next, untuk berikutnya, kalau trial berikutnya datang lagi, saudara berharap saudara punya iman yang murni, amin. Saudara punya iman yang tahan uji, amin saudara. Nah karena itu, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Wow, kemurnian iman itu seperti apa nilainya ya? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Waduh, luar biasa. Iman itu punya nilai jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari apa? Dari emas murni sekalipun. Saudara punya emas? Punya emas? Ada apa Mas Jono? Mas Marsudi. Ada Mas Marsudi. Setelah kesadaran Tuhan. Buat emas saja nilainya luar biasa. Ya, kita mungkin beli satu koin emas saja mungkin udah mahal harganya. Apalagi kita beli emas yang satu balok begini. Ya emas itu mahal. Nah iman dikatakan, iman yang murni dikatakan nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Yang diuji kemudiannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kedatangan Yesus akan memberikan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan ketika kita punya iman yang murni. Amin saudara. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Kalau tidak iman yang murni, ini gak ada. Puji-pujian, kehormatan, kemuliaan gak ada. Enggak menjadi bagian bagi kita. Makanya harus punya iman yang murni. Iman yang teruji. Iman yang tidak disertai kebimbangan. Iman yang tidak disertai keraguan. Iman yang tidak disertai ketakutan. Yes.
Iman yang fully iman. Ya saya sih berjalan dengan iman. Tapi, wah ini gak murni. Jujur saya katakan saudara. Saya sih percaya Tuhan Pak. Saya pegang firman Tuhan Pak. Saya anak Tuhan Pak. Tapi, wah ini gak murni. Iman, daset. Nggak ada campuran. Amin saudara. Itu murni Bapak Ibu. Susu nggak ada campuran. Apalagi air lagi. Ya. Itu anak bukannya tambah gemuk, kembung. Ya, kalau susu campur air itu kembung, bukannya gemuk Bapak Ibu saudara. Nah, kata kemurnian iman adalah iman yang genius of your faith. Atau keaslian, ketulenan, atau kemudian. Jadi iman yang ini memang benar-benar iman yang murni, yang asli, yang gak bercampur apapun. Wow, ini loh ukuran Tuhan sebenarnya. Karena apa? Jangan sampai perjuangan kita sebagai orang Kristen nih berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Begitu Tuhan datang, kita nggak memperoleh puji-pujian, nggak memperoleh kemuliaan, nggak memperoleh kehormatan dari Tuhan. Wow, sedih banget. Sedih banget Bapak Ibu Saudara. Ya, yang Tuhan kehendaki itu kita punya ini. Yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan juga mau Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita itu mau hidup di dalam kehidupan yang terus menerus. Yang nilai imannya seperti emas. Yang selalu dimurnikan. Saudara tahu orang memurnikan emas. Membakar emas sampai berapa sih? Panasnya, tingkat panasnya. Panasnya itu sampai 400 derajat Celcius. Air mendidih berapa derajat? 100. 4 kali air mendidih. 400 derajat Celcius emas itu dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Supaya apa? Melepaskan unsur-unsur kimia yang lain. Unsur-unsur logam yang lain untuk terlepas dari emas. Dan emas adalah satu benda, satu logam mulia yang ukuran berat jenis yang lebih berat dari apapun juga. Emas. Punya berat jenis yang lebih berat dari segala logam yang lain. Dan emas juga adalah emas yang gak bisa langsung terkontaminasi dengan kimiawi yang lain. Karena apa? Emas itu sesuatu yang solid, yang murni. Gak mungkin ada satu yang lain yang bisa mudah mengkontaminasi dia. Itu nilai emas. Jadi kalau iman kita senilai emas saja, seharusnya tidak terkontaminasi. Seharusnya solid, kuat. Seharusnya murni kelihatan. Nah ini nilai iman ini lebih dari emas. Wow. Saudara bisa nampak sampai sini? Jadi tingkatannya lebih dari emas nilai iman itu. Bukan biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan biasa-biasa. Karena apa? Karena iman itu kalau kita punya iman yang murni, sekecil apapun iman kita, kita bisa melakukan perkara yang besar. Karena kalau orang bilang begini, ya Bapak kan imannya besar. Saya beritahu saudara, nggak perlu iman kecil, iman tengah, iman besar. Nggak perlu. Yang penting iman yang murni. Kenapa? Saya buktikan dalam firman. Kok begini nih? Wah ini salah nih naruhnya nih. Kebalik-balik. Waduh. Ntar saya mundur dulu ya. Waduh. Ini balik-balik nih. Ntar dulu saudara. Ya, oke. Ya, jadi iman yang murni nilainya lebih dari emas. Jadi proses pemurnian iman sebetulnya jauh lebih murni lagi dibandingkan emas. Pemurnian iman tuh jauh lebih panas lagi, lebih banyak lagi yang diprosesnya lebih dari emas. Karena apa? Nilai iman lebih dari emas. Oke. Nah, sekarang perkataan Tuhan nih, kenyataan, ya. Tuhan berkata dalam Matius 17, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar apa? Sebesar gajah. Sebesar biji sesawi. Asal kamu jangan kurang percaya. Percayanya bulat.
Percayanya firm. Enggak goyah. Sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin saudara. Jadi bukan berdasarkan iman saya kecil, iman saya kurang, iman saya nggak seberapa. No. Yang penting adalah imanmu, iman yang murni tanpa keraguan. Amin saudara. Itu yang mendatangkan mujizat Allah. Wow. Ini kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, harus belajar. Nah, mengapa iman itu bernilai tinggi? Sekarang saya mulai beri penjelasan yang lebih detail lagi. Kenapa sih iman itu punya nilai yang lebih tinggi? Yang bernilai tinggi, nilai yang pertama adalah nilai Tuhan menghargai manusia adalah lewat iman. Kita nih yang hidup di bumi ini, semua orang mulai dari Adam sampai siapapun nanti terakhir yang hidup di bumi, yang dihargai, yang diberi nilai oleh Tuhan, itu apanya sih? Iman, bukan prestasinya, bukan hasil karyanya, bukan apa yang dia bisa buat, bukan kekayaannya, bukan kepandaiannya, bukan. Sekali lagi lihat ini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ibrani 11 ayat 2. Bahasa Indonesia sebetulnya kurang pas. Di dalam Injil the Message dikatakan the age of faith of what distinguished our ancestors and set them above the crowd. Oleh karena perbuatan-perbuatan iman yang mereka lakukan, maka membedakan para nenek moyang kita dan menempatkan mereka di atas rata-rata. Ini Ibrani 11 ayat 2. Ibrani 11 ayat 3 terus sampai ke bawah disebutkan mulai dari Nuh. Mulai dari Abraham. Kemudian kepada Daud. Terus kepada orang-orang yang tercatat imannya. Nah, Alkitab hanya mencatat orang-orang yang punya iman. Buku ini. Jadi yang dihargai Tuhan adalah bukan karyamu, bukan kehebatanmu, bukan kebiasaan kita. Tapi yang dihargai Tuhan adalah iman kita. Amin saudara. Tidak ada yang tidak Tuhan itu menganggap kita, menilai kita hanya dari iman. Saya beritahu saudara. Dari iman. Ya, makanya disebutin bahwa orang-orang nenek-nenek moyang orang Israel. Kenapa mereka itu dibedakan dari orang-orang yang lain? Karena mereka memiliki tindakan iman. Dan menempatkan nenek-nenek moyang orang-orang Israel itu sebagai orang-orang yang above the crowd. Orang-orang yang di atas rata-rata. Wow. Ini pandangan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kau bernilai dalam hidupmu bukan karena kau terkenal kau bernilai. Bukan karena menjadi famous. Bukan karena kau menghasilkan sesuatu. Menolong banyak orang. Tidak. Tapi kau punya iman ini yang dihargai oleh Tuhan. Ngerti sampai di sini Bapak Ibu? Ini yang pertama, kenapa nilai iman itu tinggi? Itu penilaian Tuhan terhadap manusia. Sehingga diberikannya pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Lewat iman. Lewat iman. Berikutnya. Yang kedua. Kenapa nilai iman begitu tinggi? Karena keselamatan itu datang lewat iman. Wah. Bukan karena amal dan perbuatan, betul? Bukan karena ibadah, bukan karena kerajinan, tapi iman kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan, dan itu bukan hasil usahamu, tapi siapa saudara? Pemberian Allah. Karena bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang apa saudara? Kamu boleh hebat di dunia ini, kamu boleh pintar, kamu boleh cerdas, kamu boleh sampai ke bulan sekalipun. Tapi kok gak selamat. Apapun usaha manusia untuk memberi keselamatan gak bisa. Hanya lewat iman percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara yakin percaya yang sebelah sini? Yakin? Yakin? Coba angkat tangan kalau yakin. Saudara yakin yang sebelah sini? Diselamatkan Tuhan lewat iman? Yes. Sekarang lihat kisah para rasul. Untuk membuka mata mereka lewat iman ya. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Memperoleh apa saudara? Pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi iman itulah yang membawa kita masuk menghabari tata kasih karunia Tuhan.
yang membersihkan kita, yang membasuh kita dari segala noda, kesalahan, berhala-berhala, dan kenajisan hidup kita. Sehingga kita punya keberanian masuk ke tahta kasih karunia Allah. Amin. Lewat iman. Wow. Lewat iman Bapak Ibu Saudara. Jadi keselamatan itu datang lewat iman. Makanya iman itu mahal harganya. Ya, mahal harganya iman itu. Lebih berharga dari nilai emas. Kemudian lagi yang ketiga, yaitu menghasilkan kemenangan besar. Lewat iman kita menghasilkan kemenangan besar. Nah, Ibrani 11 ayat 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Wow, karena iman loh. Bukan karena hebat berperang loh. Wow, luar biasa. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang jahat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Lewat iman. Orang Israel dipimpin oleh Joshua mengalahkan kurang lebih 31 kerajaan, merebut tanah perjanjian karena iman. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang sekarang ini seorang alami kekalahan demi kekalahan dalam hidup. Karena persaingan dunia. Lewat iman percayalah kau menang, amin. Lewat iman kau berhasil, amin saudara. Yes, iman itu membawa kepada kemenangan besar iman itu. Ya, orang bergumul sesuatu, kalahkan lewat iman. Percaya lewat iman yang saudara miliki, engkau menggetarkan kerajaan setan. Engkau menggetarkan setan-setan. Amin saudara, kemenangan Allah ada di pihakmu. Lewat iman. Lewat iman. Oke, selanjutnya lagi yang keempat. Ada waktu, belum keempat masih yang ketiga. Ada waktu menanti proses terjadinya hasil iman. Tapi kebanyakan orang ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kenapa enggak terjadi kemenangan? Ya, ada waktu menanti proses terjadinya hasil iman, tapi kebanyakan orang selalu ingin instan, buru-buru. Ya, saya punya iman Pak, Tuhan bulan depan ya, kalau enggak gue quit. Dari Kristen maksudnya, kan banyak orang kan ngancem lu saudara, sama Tuhan kalau doa. Pakai iman tapi maunya sendiri. Tuhan besok ya Tuhan, hari ini uang udah enggak ada, besok penagih apartemen udah ditagih. Kalau sampai besok nggak ada Tuhan, saya nggak jadi Kristen Tuhan. Oh my goodness. Di sini Bapak Ibu Saudara, sering iblis bermain. Dan iblis selalu main di titik ini untuk membuat kita membatalkan iman kita sendiri. Ketika mujizat nggak pernah datang. Mujizat nggak pernah datang pada kita harapin. Akhirnya ya udah dah, gua ada tugas sekian tahun, tapi nggak ada. Udah cari jalan duniawi. Wow. Bapak Ibu Saudara, saya banyak ketemu orang-orang yang begini. Bahkan orang-orang yang hebat di dalam kekristenan. Saya cerita sama saya nanti-nantiin mujizat dik. Saya nanti-nantiin mujizat Pak Diki. Tapi gak ada datang bertahun-tahun. Ya udah, gue cari jalan dunia. Hamba Tuhan besar lo ngomong masa begitu. Sedih gak saudara? Kemana imanmu? Saya beritahu saudara, kalau toh sampai mati orang itu. Tapi mati karena iman. Allah lebih menghargai orang itu ketimbang keputusan yang dia ambil. Betul saudara? Wow, ngeri loh saudara. Ya, ini benar nih. Ya, banyak orang akhirnya meninggalkan iman, membuang iman ke Kristenan. Karena apa? Enggak ada pertolongan Tuhan. Udah ditunggu-tunggu. Ini titik mainnya iblis, saya beritahu saudara. Titik mainnya iblis, enggak datang-datang. Nah, titik mainnya iblis Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Surat Paulus kepada Timotius berkata begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah apa saudara? Hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Fight the good fight. To the faith of the faith in the conflict with evil. Kita harus berjuang. Mengalahkan apa? Kegelapan. Mengalahkan apa? Kuasa setan. Mengalahkan apa? Yang jahat. Harus. Makanya iman itu juga harus diperjuangkan. Iman itu harus kita pertahankan. Iman itu sesuatu yang penting dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Supaya kemenangan besar kita terjadi.
Kalau tidak kita kalah Bapak Ibu. Ya, apalagi dunia ini Bapak Ibu Saudara. Nanti akan datang masalah-masalah demi masalah. 2024. Seorang yang ada di satu kedudukan yang tinggi di kerajaan kegelapan, di gereja setan. Dia berkata begini, 2024 ada satu agenda di mana di atas bumi ini akan datang penyakit lagi. Akan datang penyakit. Dan penyakit ini sangat mendahsyatkan sekali. Ya, tapi penyakit ini datang akibat dari kehidupan seksual yang menyimpang. Dari seksual yang menyimpang. Ya, karena sekarang sudah mulai merambah kemana-mana LGBT. Semua sudah kemana-mana. Dan ini akan datang penyakit. Dan orang yang punya kedudukan di gereja setan ngomong begitu. Dia bilang 2 tahun depan akan datang penyakit yang banyak di mana-mana. Di seluruh dunia. Yes. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya ketika kita punya iman. Kita bisa berkemenangan. Amin. Ya, jadi sekali lagi ini penting Bapak Ibu Saudara, berjuang demi iman, berjuang demi iman. Jadi yang pertama, iman itu adalah sesuatu yang dinilai oleh Tuhan. Yang kedua, iman itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita diberikan keselamatan. Dan yang ketiga, membawa kita pada kemenangan. Oke, yang keempat sekarang, apakah nilai iman itu? Kenapa iman dibilang nilainya tinggi? Yang keempat adalah kekuatan untuk bertahan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Tuhan di surga, kita di bumi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman bukan hanya saya punya kerinduan, saya mau punya ini. Tuhan, saya berdoa saya pasti punya ini. Tapi iman juga diberikan kepada kita supaya apa? Kita bisa bertahan sampai dapat ini yang saya mauin. Amin saudara. Iman itu memberikan kekuatan ekstra untuk kita menanti, itu kita menanti. Itulah nilai iman yang tinggi yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita. Yang kemudian yaitu yang kelima adalah saat dicari yang dicari Tuhan saat kedatangan yang kedua kali. Lihat ayat ini. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? However, when the Son of Man comes, will he find persistent in faith on the earth? Apakah kalau Tuhan nanti datang, dia mendapatkan iman yang kokoh, iman yang gigih, persistent faith on the earth. Wow. Tuhan gak cari siapa kita, cantiknya kita, gagahnya kita, necesnya kita. Tidak. Tuhan tidak cari kualifikasinya kita di dalam hidup ini. Tidak. Tapi yang Tuhan cari adalah iman yang hidup di dalam dia setiap pribadi kita. Amin saudara. Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow. Jadi penting loh Bapak Ibu Saudara. Kita belajar memelihara iman. Kita terus bertekun di dalam iman. Kita harus menjaga iman kita untuk tetap teguh. Memiliki nilai yang lebih mahal dari emas sekalipun. Amin. Wow. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, ini penting. Nah, karenanya kita harus terus memelihara iman. Memelihara dalam bahasa aslinya adalah tirio yang artinya menjaga, mematuhi, mempertahankan. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita senantiasa menjaga. Akan iman kita. Ya. Ibu-ibu jangan cuma jaga muka. Udah duduk di kaca setengah jam. Pola sini, pola situ, pola sini. Botolnya berbotol-botol. Ya, istri saya sih enggak. Enggak, anak-anak saya. Ini saya udah tua, udah laku, udah. Oke. Botolnya banyak bener. Jadi gak bisa tuh kalau dibangunin. Ayo pergi sekarang. No, setengah jam. At least. Jangan itu yang dijaga. Iman yang dijaga. Amin saudara. Jangan itu yang dipoles. Imanmu yang dipoles. Agar shiny terus. Amin saudara. Yes.
Oke Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat lagi. Nah sekarang cara mencapai iman yang murni. Yes, sekarang caranya nih Bapak Ibu Saudara. Saya tidak melepaskan sesuatu tanpa ada way out. Saya selalu berkhotbah menyediakan sesuatu yang ada appetizer, ada main course, dan ada cuci mulut. Ya, dan ada tusuk gigi terakhir. Ya, ada semua. Oke, nah cara mencapai nilai kemurnian iman. Yang pertama yaitu lewat firman Tuhan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Yang memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Supaya iman kita enggak cuma iman yang statis. Iman yang tidak bertumbuh. Kita harus mengisi hidup dengan kekuatan Allah lewat firman. Semakin kau baca Alkitab, semakin kau mengerti akan firman Tuhan. Semakin kau memahami firman Tuhan. Engkau hidup dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. Wow, ini Alkitab ajarkan. Pengenalan akan firman adalah kunci untuk kita tidak terkontaminasi. Kenapa banyak orang terkontaminasi? Karena enggak dipenuhi dengan firman. Lihat sesuatu langsung berubah hidup. Dengar sesuatu langsung berubah hidup. Udah mau ngasih duit, dengar sesuatu duit dimasukin lagi. Enggak jadi kasih persembahan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kuncinya terkontaminasi. Dengan iman yang kokoh atau tidak terpengaruh keadaan. Seperti imannya siapa Bapak Ibu? Nuh. Imannya siapa lagi? Abraham. Imannya Nuh ini iman yang luar biasa nih. Semua orang di bumi yang ada waktu itu. Semua berkata, duh kamu bodoh. Kamu bikin bahtera seperti perahu besar ditaruh di atas gunung. Lagi pula sampai zaman Nuh belum pernah turun hujan. Wow, amazing. You are stupid. Berapa lama bikin bahteranya saudara? Ada yang tahu berapa lama? 3 bulan. Sampan itu. Sampan buat sendiri. Getek. Ya. Bikin perahunya 120 tahun. Makanya di waktu itu Tuhan bilang begini kepada Musa. Aku akan membuat manusia-manusia ini yang sudah sinful nature. Umur mereka hanya 120 tahun. Itu masa di mana Nuh membangun bahtera. Wow. Ya, masa di mana Musa membangun bahtera 120 tahun saja umur manusia. Karena apa? Setelah itu datang air bah dan mereka mati semua. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara yang pertama adalah dengan kita senantiasa mengisi kehidupan dengan firman, firman dan firman. Makanya saya nggak bosen. Kalau saya bilang, ayo udah baca firman belum? Ya, kalau saudara belum baca firman, hidup saudara rapuh. Saudara nggak baca firman, hidup saudara akan gundah gulana. Hati saudara akan sensi, bukan sensitif, sensi. Ya. Cepat tersinggung, cepat marah, cepat ngambek. Udah ngambek. Kalau lagi marah Bapak Ibu Saudara, waduh. Kalau lagi baik, yang bilang setan buat saya loh. Kalau lagi baik bagi-bagi duit. Kalau udah lagi ngambek balikin. Firman yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua sekarang yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, ini penting juga bagian ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa saudara? Tidak mengenal Allah, tidak punya iman yang dari Tuhan. Tidak mempunyai iman yang dari Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi apa saudara? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Susu aja ada yang susu, ada yang susu yang murni. Ya, saya nggak setuju kalau orang bilang semua gereja sama Pak. Siapa bilang? Go ahead. Kalau kamu bilang semua gereja sama. Yes. Saya bertumbuh di dalam gereja yang akan Roh Kudus, maaf.
Saya bertumbuh di gereja yang tidak mengenal Roh Kudus. Bukan bertumbuh, kenal Tuhan dah. Tapi nggak terlalu kenal benar. Cuma kenal secara kulit di gereja yang tidak punya Roh Kudus. Ya, saya datang susah ke gereja, saya pulang susah. Saya datang pusing, saya pulang dari gereja lebih pusing. Nggak ngerti firman-Nya. Bapak Ibu. Betul, saya dari gereja yang demikian. Tapi ketika saya masuk di dalam satu gereja yang punya kebenaran. Ya, gereja yang memiliki kekuatan Roh Allah. Gereja yang bisa membangun rohani saya. Membangkitkan roh saya mengalami kelahiran kembali. Wow, di situ saya maju di dalam Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya mau kata kepada saudara, nggak semua gereja sama. Sorry, saya harus ngomong jujur. Saya mengalami itu. Kalau saya cuma ngomong kata orang, jangan percaya. Tapi saya alami itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu cari gereja, cari pekerjaan Tuhan, cari pelayanan Tuhan. Dan cari kehidupan untuk mengerti firman Tuhan. Sampai apa? Sampai engkau memiliki kebenaran di dalam Tuhan. Orang yang betul-betul hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Yang betul-betul berkata bahwa saya pergi ke gereja, saya pergi ke Bible study, saya pergi belajar firman. Itu bukan cuma hanya knowledge, tapi mengubah seluruh hidup itu yang benar. Sampai kebenaran Allah hidup dalam diri kita dan kebenaran kita keluar dari hidup kita. Sampai kebenaran Allah yang tinggal diam dalam diri kita. Itu baru betul. Ya, jangan cuma sekedar datang gereja. Apalagi ke gereja, begitu firman, keluar. Ya, saya malu dulu. Di zaman-zamannya gereja kita masih di Assemblies of God. Malu saya. Kalau ketemu pendeta bule yang ngasih kita tempat dulu. Ya, Pastor Tim Sinderblam. Malu saya zaman dulu. Kalau udah hari rapat, saya selalu takut. Kita setiap minggu rapat sama si Pastor Tim. Ya, kita rapat. Kita selalu ngebahas tentang pelayanan. Sampai satu kali, dia bilang ini, ayo Dik, kamu ikut saya keluar. Kok ngapain nih keluar? Lagi rapat, lagi ngomong di meja. Suruh keluar. Begitu keluar ke parking lot Bapak Ibu Saudara. Nih lihat nih, spot-spot parking. Jemaat pada ngerokok. Oh sorry. Pastor Tim ngomong gitu. Dan saya lihat, kamu khotbah di dalam, jemaat kamu ada di luar. Wow, Bapak Ibu. Yes. Jemaat kamu nongkrong di luar ngobrol-ngobrol. Malu lu saya lu. Wah jadi pastor lo begitu. Saya berharap di sini nggak ada loh. Ya Bapak Ibu ya. Semua kalau firman duduk diam di dalam. Dengar firman. Ya jangan di mana-mana. Ya jangan kemana-mana. Bapak Ibu. Karena apa? Kebenaran Allah nggak akan datang bagi kita. Ya. Sampai kita duduk diam. Sampai kita siapkan hati. Sampai kita juga siap menerima dari Tuhan. Dan kebenaran Tuhan masuk dalam diri kita. Dan kebenaran kita sendiri akhirnya keluar dari diri kita. Sampai seperti itu harusnya. Kalau kebenaran Tuhan gak masuk dalam diri kita, bagaimana kita bisa memiliki iman yang murni? Bagaimana kita memiliki the strong faith dalam hidup ini? Gak bisa Bapak Ibu. Harus sampai kita mendapat kebenaran Tuhan. Jangan puas hanya dengar, tapi harus puas sampai benar. Sampai kita mengalami kebenaran, harus puas sampai di sini. Ini yang kedua, mencari kerajaan Allah. Yang pertama mendengar firman, membaca firman. Yang ketiga sekarang, bertahan dalam segala ujian dan pencobaan. Harus belajar bertahan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tidak ada orang yang berkata aku anak Tuhan, aku orang Kristen yang gak diuji oleh Tuhan. Tidak ada. Semua pengujian pasti datang. Lihat kitab Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa saudara? Emas. Orang yang gak mau facing the problem, saya beritahu saudara, hidup imanmu tidak bersinar. Orang yang selalu menghindar untuk menyelesaikan persoalan, saya beritahu saudara, hidupmu tidak akan memiliki iman yang lebih murni nilainya dari emas. Tidak ada, tidak mungkin. Makanya harus belajar facing the problem. Kelarin masalah. Bapak Ibu Saudara. Jangan kabur dari masalah. Belajar kelarin masalah. Dan waktu kita mengelarkan masalah, saya percaya kita akan memiliki kehidupan yang bersinar. Karena sinar Tuhan akan menyatakan kemenangan kebenaran dalam hidup kita. Makanya kita harus belajar bertahan dalam segala ujian dan pencobaan. Ini proses Tuhan.
Baik lewat ekonomi, lewat penyakit, lewat keluarga, lewat anak. Termasuk mertua. Syukur gue dengan anak mertua. Tapi mertua saya baik-baik loh. Saya bersyukur mertua saya baik-baik. Ya. Banyak orang kan yang ribut sama mertua, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi anak perempuan ribut sama mertuanya perempuan. Saudara, kalau dia datang namu, saudara, minta air. Kesempatan gue siapin air keras. Wow. Saya percaya di sini gak ada. Amin, saudara. Ya, jadi sekali lagi ini penting nih bertahan ya. Kita bertahan karena ingat pengujian. Dan kalau saudara hari-hari ini ngalamin ini, harus bertahan. Percaya ketika engkau bertahan, kekuatan Allah akan datang dalam hidupmu. Amin, saudara. Kau akan pulihkan hidupmu luar biasa. Kau akan timbul lebih cemerlang dari emas. Amin. Oke, yang keempat sekarang. Yang keempat, kita harus belajar praktek iman. Waduh, ini nih yang susah nih. Praktek iman. Rumus iman adalah percaya di hati dan apa, saudara? Iman ya cuma percaya di hati. Saya percaya, tapi perkatakan. Yosua 1 ayat 9. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkan itu apa, saudara? Siang dan malam memperkatakan firman, memperkatakan Taurat dan merenungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sehingga sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya dan engkau akan apa, saudara? Di situ pertama kali Alkitab berkata successful. Luar biasa. Ya, jadi sekali yang pertama rumus iman adalah percaya di hati dan berkata di mulut. Tanpa iman janji Tuhan tidak pernah terrealisir. Tanpa iman. Tuhan hanya menyediakan segala yang dia janjikan hanya bisa kau raih lewat iman. Lewat iman. Makanya orang yang baru bertobat kok kayaknya gampang ya minta sesuatu ya. Tapi ketika engkau sudah lama bertobat, engkau dituntut Tuhan untuk apa? Bertumbuh. Sehingga apa yang Tuhan sediakan, kau bisa raih lewat iman. Lewat iman. Saya sering gambarkan begini. Ini iman saudara seperti ini. Semua yang ada di bawah saudara dari imanmu, saudara bisa raih. Tapi berkat yang ada di sini, di atas imanmu ini, saudara gak bisa raih. Saudara naik levelmu. Baru kau dapat. Tapi saudara, yang ada di sini saudara gak dapat. Saudara naikin lagi imanmu. Ini saudara dapat. Wow, itu level iman Bapak Ibu Saudara. Nah makanya iman itu harus terjadi dalam hidup kita. Dan iman itu harus nyata dalam hidup kita. Supaya janji Tuhan itu terrealisir. Kalau kekekalan kita bisa diubah lewat iman. Apa sih kekekalan itu? Nih nanti hidup kalau udah kematian. Mau kemana? Itu kekekalan. Ke neraka apa ke surga? Kalau yang tadinya kita penyembah berhala, yang tadinya kita orang jahat, penipu, ya, kita jadi orang yang suka hidup ngawur, hidup ngaco di dunia ini, sering berbuat yang jahat, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita diubah ketika kenal Tuhan lewat iman, kita masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kekekalan bisa diubah lewat iman, maka kekinian yang sekarang kita jalani juga bisa kita ubah lewat iman. Amin, saudara. Aduh, luar biasa. Apa yang ada di depanmu yang kau gak mampu? Percaya Tuhan mampukan kamu. Amin. Apa yang kau harapkan hari depanmu? Percaya lewat iman kau dapat raih semuanya. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya bertahan. Amin. Harus demikian Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan praktek iman? Oke, kemenangan orang percaya terletak dari apa yang ia percaya dan perkatakan. Ini kemenangan orang percaya nih. Jadi sekali lagi, bukan hanya iman di hati, tapi iman yang diperkatakan. Kemenangan orang percaya terletak dari apa yang ia percaya dan perkatakan. Jadi harus sinkron nih. Antara yang di hati dengan yang dikatakan harus sinkron. Iblis, perhatikan ini penting. Iblis tidak goyah oleh iman yang ada di hati orang percaya. Seberapa besar pun imanmu di dalam hatimu, selama itu tidak diperkatakan, iblis gak pernah takut. Sampai kapan? Kau memperkatakan. Ini praktek iman. Selama kau percaya, saya percaya. Tapi mengalami persoalan, ini gak pernah keluar dari mulutmu. Perkataan imanmu untuk mengalahkan persoalan, kau gak pernah menang dalam hidup. Perkataan iman memiliki kekuatan melepaskan kekuatan Tuhan.
Ingat, activated voice system. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan lewat apa? Lewat perkataan. Dalam bahasa Arabnya kun. Kun fayakun. Berkatalah Tuhan jadi. Berkatalah Tuhan jadi. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Perkataan iman memiliki kekuatan. Melepaskan kekuatan Tuhan. Activated voice system. Tidak bisa mengubah masa kita. Nggak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Iman. Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa. Masa lalu kita nggak bisa berubah. Udah dah. Udah buruk-buruk biar nggak apa-apa. Tapi masa depan saya jangan. Amin. Makanya perkatakan yang baik. Perkatakan yang baik dalam hidup ini. Ya, jangan perkatakan yang salah. Jangan perkatakan yang mengecilkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan harapanmu. Jangan. Apapun situasimu hari ini, belajar perkatakan yang baik, perkatakan yang baik, perkatakan sesuatu yang memiliki nilai iman. Amin. Perkatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara melepaskan kuasa itu? Yang mengubah keadaan bukan saat kita berbicara tentang masalah, tetapi berbicara kepada masalah. Banyak orang Kristen juga kalau banyak masalah, ngomong ke sana kemari, gue lagi ada masalah lu. Dong. Gue lagi ada masalah lu, bantu dong. Gue lagi masalah lu, begini dong. Bukan, jangan ngomongin masalahmu. Tapi belajar ngomong dengan masalah. Amin saudara. Penyakit keluar dari tubuhku. Kemarin ini Bapak Ibu Saudara, saya sampai minta dipijitin sama istri saya minta dipijitin sama Priscilla. Ini saya ini sakit nih belakang. Aduh saya nggak tahu kenapa, sakit banget. Saya tidur nggak bisa, sulit saya tidur, sakit sekali nih dari sini. Sampai saya turun ke bawah timbing lihat saya pukul-pukul nih saya bilang, blak dalam nama Yesus. Penyakit keluar, penyakit keluar. Timbing, kenapa Pi? Saya lagi usia penyakit. Saya bilang, klak. Saya nggak bilang, aduh kesian deh lu. Meratap nih gue nih sakit. No. Atau saya bilang, aduh nih saya sakit. No. Ngomong sama sakitmu. Ngomong sama masalahmu. Amin saudara. Wah belajar Bapak Ibu Saudara. Ya belajar seperti itu. Jangan ngomongin masalahmu kemana-mana. Ya minta belas kasihan. Jangan. Ngomong sama masalah. Masalah keluar lu ya. Uangnya kurang. Gua stengking lo hari ini dalam nama Yesus. Penipu, aku usir kau dalam nama Yesus. Amin saudara. Harus ngomong sama masalah yang saudara hadapi sekarang. Amin. Ya, karena itu tidak dibutuhkan iman berbicara tentang masalah. Tetapi dibutuhkan iman saat berbicara kepada masalah. Perkataan itu memiliki daya cipta. Haleluya. Amin saudara. Ya, the activated voice system. Sesuatu yang keluar dari mulutmu masuk ke dunia maya, masuk ke dunia alam roh. Dan ketika engkau berkata yang baik, yang benar, sesuai firman, Allah yang mengerjakan. Tapi kau berkata yang buruk, yang negatif, setan yang ngerjain. Saya beritahu saudara, perkataan kita saudara bisa lihat perkataan saya kayak apa bentuknya? Nggak bisa karena masuk di alam roh. Masuk dia, makanya perkataan itu memiliki daya cipta atau kuasa. Maka harus dikatakan spesifik. Ya, kalau saudara meminta contoh saya beberapa waktu lalu, saya meminta rumah. Ya, ketika saya tinggal di rumah pertama kali saya tinggal di Israel, saya tinggal di rumah satu orang, saya sudah tekan kontrak 4 tahun, tiba-tiba di tawaran kedua di pintu depan rumah saya ada tempelan, rumah ini di short sale. Saya kaget. Tiba-tiba ada orang datang, mau lihat rumah ini. Saya bilang, kenapa mau lihat rumah ini? Rumah ini mau di short sale. Loh kontrak saya 4 tahun. Kok baru 2 tahun udah mau di sale rumah ini? Wow. Bapak Ibu akhirnya rumah itu laku. Begitu rumah itu laku, waduh kita bingung. Kemana nih kita nih? Ya, tapi saya sama istri saya bilang, kita tetap minta rumah 4 kamar. Kita mau cari rumah 4 kamar. Karena saat itu anak saya Claudia sudah lahir. Anak saya Claudia, jadi kita sudah 5 orang. Ya, kita sudah 5 anak, saya berdua jadi 7. Jadi minimal saya minta 4 kamar Tuhan. Ya, terus kemudian ada orang yang beli rumah itu, dia nawari saya begini, rumah ini saya mau beli. Kamu mau tinggal di mana, nanti pindah kemana? Saya bilang, ya saya mau tetap di Israel. Mau gak kamu tinggal kontrakin rumah saya tuh? Jadi dia beli rumah, udah beli rumah, mamanya bilang kekecilan.
kekecilan rumahnya. Jadi dia mau cari rumah lagi yang lebih gede. Nah pas yang saya tinggal itu rumahnya cocok buat dia. Jadi dia bilang, mau gak kamu tinggal di rumah saya yang saya beli, baru saya beli itu yang gitu. Saya bilang, emangnya rumah kamu berapa kamar? 3 kamar. Saya bilang, enggak, saya gak cari 3 kamar, saya bilang gitu. Saya mau cari 4 kamar. Tapi dia maksa terus Bapak Ibu. Udah deh, lihat dulu deh rumah saya. Lihat dulu rumah saya. Yang dulu tuh yang 1 lantai di Turf Paradise. Saudara tahu kan rumah saya itu? Ya. Terus akhirnya saya dipaksa-paksa. Tapi saya berdoa, kita minta 4 kamar dan saya minta garasinya ada 3 karena barang gereja banyak banget dulu. Ya, banyak banget barang gereja. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, singkat cerita kita datang ke rumah itu. Begitu datang saya dari jauh, saya udah bilang sama istri saya, yes, doa saya dijawab, saya mau 3 garasi. Begitu masuk ada 3 garasinya, 3 buat 3 mobil. Terus kemudian istri saya bilang, ya kita lihat dulu di dalam. Malum kan ibu rumah tangga kan seperti ibu kota Bapak Ibu. Jadi dia yang berkuasa di rumah, dia yang tahu nih rumah nih kayak apa nih kebutuhannya. Saya sih bapak-bapak ya gimana. Istri kan begitu. Dia lebih detail ya Bapak Ibu Saudara ya. Laki-laki pokoknya bentuknya rumah yang penting. Begitu kata kalau ibu-ibu kan bilang jangan cuma lihat luar, lihat dalam. Begitu kita udah masuk di dalam, begitu buka pintu. Ya kamarnya 3. Wah kita bilang ya batal dah. Tapi Bapak Ibu Saudara ruangan tamunya nih hampir setengah ini kali ya. Lebih besar dari setengah ini ruangan tamunya. Waduh gede banget. Sejambung sama dapur Bapak Ibu Saudara. Terus dia bilang gini, mau gak kamu rumah ini? Gak mau, cuma 3. Waduh. Terus dia bilang gini deh. Mau gak kalau sebagian ini saya bikinin kamar. Yang dulu buat jadi kamarnya Stacy. Dia bilang gitu, saya bikinin kamar. Mau gak kamu jadi 4 kamar? Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita berdoa selalu spesifik. Ya, kita spesifik. Ya, kita jangan minta sesuatu jangan yang enggak spesifik. Jangan bilang, "Tuhan, saya minta mobil Tuhan, dikasih oplet gimana loh?" Minta mobil dikasih oplet. Kata Tuhan, "Lu bisa mobil." Ya udah. Ya, Tuhan, minta kendaraan roda 2, sepeda jengki. Bukannya motor. Renjot. Roda 2. Nggak spesifik. Harus spesifik minta Bapak Ibu Saudara. Ya makanya sekali lagi perkataan kita ini memiliki daya cipta. Ya perkataan iman harus konsisten. Dan perkataan iman itu harus konsisten seperti apa? Termostat. Termostat. Ya artinya menjaga keadaan yang tidak pernah berubah atau konsisten. Bukan termometer. Iman itu harus seperti termostat. Tetap ada di dalam satu level. Satu suhu, bukan termometer. Saudara pernah pasang AC di rumah, saudara set 70. Pertanyaan saya, kalau dia udah mulai naik mau 71, naik nyala gak AC saudara? Nyala. Kok dia mulai 71 kita set 70, nyala. Gak konsisten, 70 dia jaga suhu kita. Itu termostat. Iman itu minimal harus begitu. Jangan termometer, lihat keadaan. Saudara sampai di mobil, saudara lihat suhu di mobil saudara begitu nyalain. Oh 81 ya. Oh ya. Terus kemudian begitu saudara jalan atau di mana tempat, oh turun lagi 73 ya. Itu termometer. Bisa naik turun, up and down, up and down, up and down. Ya, jangan kita udah punya iman yang termostat. Stabil. Minimal tuh stabil. Ya, dari hari ke hari harusnya naik. Minggu ke minggu harusnya naik. Bulan ke bulan lebih naik. Tahun ke tahun lebih naik lagi. Harusnya demikian Bapak Ibu. Ya, jangan stay, jangan tinggal di tempat. Jangan. Harus naik. Ini cara kita mempraktikkan iman nih. Ya, kemudian praktek iman yang salah. Nah, ini yang salah nih. Ya, jadi yang tadi yang benar semua, ini yang salah. Yang salah adalah iman hanya di mulut tidak di dalam hati. Iman hanya di mulut tidak di hati. Ya, yang tadi juga iman hanya di hati tidak di mulut sama nilainya sebenarnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, banyak orang perkataannya penuh iman, perkataannya penuh iman, hatinya nggak ada iman, kosong. Sama aja sebenarnya hatinya penuh iman tapi nggak pernah dikatakan. Iblis nggak takut dengan yang begitu. Kedua, iman hanya di hati tapi tidak diperkatakan. Jadi 2 ini yang penting nih.
Ya, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan kepadaku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perkataan kita menggerakkan kuasa Tuhan. Perkataan kita mendatangkan mujizat Tuhan. Perkataan kita mendatangkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Makanya sekarang belajar. Kita tidak hanya memelihara iman di hati. Tapi kita belajar untuk kita hidup di dalam iman yang murni. Bagaimana cara Tuhan memurnikan orang Israel? Tanpa padang gurun, perhatikan kalimat saya. Tanpa padang gurun, tidak ada tanah Kanaan. Tanpa padang gurun, tidak ada tanah Kanaan. Selama bangsa Israel ada di tanah di padang gurun 40 tahun, dengan segala yang dibutuhkan, yang diperlukan, ada nggak yang bisa menolong? Seringkali dalam hidup kita juga seperti ini. Kita dalam satu situasi yang kayaknya udah nggak ada yang lagi yang bisa menolong. Nggak ada lagi yang bisa menolong. Tapi di padang gurun, yang ada hanya mana setiap hari. Nggak bisa lebih dari itu. Setelah menteriak baru dikirim daging burung. That's it. Hanya itu aja. Kadang-kala kita di bawah Tuhan, di padang gurun, dengan keadaan yang kok begini-gini aja ya Tuhan. Kok begini-gini aja ya Tuhan. Kok begini ya Tuhan ya. Ya saya sih hidup baik sih tapi kok gak bisa lebih ya. Saya kok hidup seperti ini ya. Tapi kok gak bisa lebih baik lagi ya. Kadang-kala kita di bawah seperti ini. Ya. Tapi ada waktu Tuhan, saya beritahu saudara. Semua ada waktunya Tuhan. Amin saudara. Di bawah kolong langit ini semua ada masanya. Betul? Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 bilang demikian. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktu hidup, lahir, ada waktu mati. Semua circle-nya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada waktunya kita di padang gurun, ada waktunya kita tiba di tanah perjanjian. Amin saudara. Bertahan aja di dalam Tuhan. Bertahan aja di dalam Tuhan. Jangan pernah komplain dengan Tuhan. Jangan pernah kita, oh saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Jangan. Ya, semua ada waktunya. Ya, dan kenyataan dalam praktek, ujian-ujian hidup kita, baik entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu keluarga, rumah tangga, atau apapun juga. Semua itu Bapak Ibu Saudara, kalau ujian itu, pencobaan itu datang, kau bertahan, dan sampai akhirnya kau menang, pencobaan itu tidak pernah datang lagi. Lihat Abraham. Apakah cerita Alkitab meneruskan setelah peristiwa dipersembahkannya Ishak di Gunung Horeb? Diceritakan kan Abraham gimana lagi? Tidak cukup. Kenapa? Dia sudah menang lewat imannya. Amin saudara. Nah di dalam hidup kita nih, area-area hidup kita nih kita harus menang. Kesehatan, rumah tangga, keuangan, anak, masa depan harus menang. Harus menang. Kalau gak menang datang lagi. Kalau gak menang datang lagi. Sampai kau menang. Kalau kau udah menang, setan bohwat. Oh bohwat, bahasa persilatan nih. Bohwat. Setan kapok nih ya Bapak Ibu. Dia gak pernah datang lagi. Ya, sampai kau bertahan Bapak Ibu. Ya, seperti Abraham. Ya, terus. Ya, dan juga imam dalam praktik juga harus belajar. Untuk apa? Belajar kita harus taat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, do it. Apapun yang Tuhan beritakan, do it, let's do it. Contoh siapa? Janda yang ada di Sarfat. Ya, Nabi Elisa datang dan berkata, apa yang ada pada kamu? Nggak ada apa-apa. Elisa tanya, apa yang ada pada kamu? Oh, saya punya sebuli minyak. Minyak dalam satu buli. Nabi Elisa bilang apa? Pergi ke tetanggamu, pinjam tempayan. Wow, maksudnya apa? Kalau seandainya si janda ini bilang, Pak Nabi, kita bahas dulu, kita diskusi dulu. Kira-kira mau diapain ini? Gua suruh pinjam tempayan yang banyak. Nggak bisa, duit nggak usah ditanya-tanyain. Kerjain aja, kumpulin. Begitu udah selesai kumpul, anak-anak itu ngumpulin. Nabi itu bilang, nih minyak kamu nih, kamu buka tutupnya. Kamu tuang. Udah lakuin aja. Dia tuang. Begitu dia tuang. Sampai akhirnya anak bilang, Ma,
kita udah gak punya lagi tempayan dan buli-buli. Wow, semua udah penuh. Wow, hanya itu bisa terjadi hanya apa? Ikuti taat perintah Tuhan. Amin saudara. Nah kalau saudara gak pernah baca firman, gimana ikuti perintah Tuhan? Kalau saudara gak pernah bersekutu dengan Tuhan, gak punya saat teduh dengan Tuhan, gimana Tuhan ngomong sama kita? Semuanya terjadi ketika apa Bapak Ibu Saudara? Perintah, command from God itu datang dalam hidupmu. Perintahlah datang dalam hidupmu, kerjain. Percayalah, engkau akan lihat kemuliaan Allah yang besar. Engkau akan lihat hidupmu diberkati. Engkau akan lihat kedahsyatan Allah terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya, lewat apa? Ketaatan, taat lewat iman. Ini ukuran yang kita belajar hari ini. Amin saudara. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, mari kita masih dalam perjamuan kudus Tuhan. Shalom saudara, terima kasih sudah menonton program kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada banyak orang. Saya percaya apa yang kita tonton hari ini memberkati setiap kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.